Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Fatiyah dengan NIM 21220227, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, akan menjelaskan tentang sistem komunikasi intrapersonal yang diambil dari buku Psikologi Komunikasi halaman 60-72. Dalam pembahasan kali ini, kita akan berbicara mengenai sensasi, persepsi, perhatian, dan faktor penarik perhatian, yang itu semua merupakan bagian-bagian dari komunikasi intrapersonal. Nah, dalam pembahasan komunikasi kali ini, kita akan berbicara terkait sistem komunikasi intrapersonal, yang mana perlu diketahui terlebih dahulu bahwa intrapersonal ini merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri itu. Bagaimana berkomunikasi dengan diri sendiri itu? Maksudnya seperti apa? Di sini juga disebutkan menurut Sigmund Freud terdapat konsep-konsep yang membentuk komunikasi intrapersonal. Di antaranya ada sadar, prasadar, dan tidak sadar. Langsung saja, yang pertama itu pembahasan terkait sensasi. Sensasi merupakan tahap awal dalam menerima informasi. Penggunaan alat indera dalam konteks ini sangat berpengaruh karena alat penginderaan itulah yang menghubungkan organisme dengan lingkungan sekitarnya. Seorang filsuf John Locke menanggapi bahwa tidak ada apa-apa dalam jiwa kita terkecuali harus lebih dulu lewat alat indera. Suatu hal yang menyentuh alat indera baik dari dalam atau luar dinamakan stimulus. Dengan begitu, agar diterima oleh panca indera, maka seseorang tersebut harus memiliki stimulus yang cukup kuat. Jadi, sensasi ini tuh maksudnya apa sih dan kenapa dia sangat berpengaruh dalam komunikasi intrapersonal? Nah, jadi sensasi ini adalah kemampuan alat indera kita untuk menangkap suatu objek dan untuk merasakan suatu objek. Alat indera yang terdapat dalam tubuh kita itu kan ada macam-macam ya, seperti penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran. Jadi apa yang alat indera kita itu tangkap, itulah yang dinamakan dengan sensasi. Jadi sensasi itu merupakan sebuah kemampuan alat indera kita untuk menangkap suatu objek ataupun merasakan suatu objek di luar lingkungannya. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan persepsi. Persepsi itu apa sih teman-teman? Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Hubungan sensasi dan persepsi itu sudah sangat jelas karena persepsi ini menjadi tahapan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengenali dan memahami lingkungannya lewat panca indera. Nah, jika seseorang memiliki persepsi yang tidak akurat, maka sangat mungkin proses komunikasinya itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi teman-teman, persepsi itu bisa jadi hasil dari sensasi. Kan kalau tadi sensasi itu adalah kemampuan alat indera untuk menangkap suatu objek atau merasakan sesuatu. Di sini misalkan ada contoh, ketika kita sedang lewat di depan tukang sate, terus nanti kan akan tercium tuh aroma wangi dan enak dari sate tersebut gitu. Nah, yang dirasakan oleh alat indera itu kan yaitu wanginya gitu, dan itu dirasakan oleh panca indera kita yaitu penciuman. Dengan begitu, nantinya akan tercipta sebuah persepsi bahwa sate itu rasanya pasti enak gitu, karena tadi persepsi itu kan dibilang bisa hasil dari sebuah sensasi, yang mana tadi indera kita itu mencium bahwa sate ini wangi dan kita memiliki persepsi bahwa pasti rasa sate ini enak gitu teman-teman. Jadi antara sensasi dan persepsi itu dua hal yang berkaitan seperti itu. Sehingga dapat kita katakan pula bahwa persepsi ini merupakan hasil dari sensasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi itu adalah perhatian. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah perhatian atau atensi.
Sebuah persepsi dapat dicapai ketika seseorang itu mendapatkan perhatian. Perhatian atau atensi itu mencangkup proses-proses sadar maupun tidak sadar. Proses sadar itu lebih relatif mudah dipahami, sementara proses bawah sadar atau yang tidak sadar itu lebih sulit dipahami karena di luar kesadaran individu. Jadi teman-teman, perhatian atau atensi itu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Di sini perhatian itu ada dua macam gitu. Ada yang eksternal dan ada yang internal. Yang eksternal itu mencangkup kayak gerakan-gerakan yang yang ditimbulkan oleh manusia gitu, yang dapat menarik perhatian. Kemudian ada kebaruan-kebaruan, kemudian ada perulangan, seperti contohnya yang eksternal. Misalnya, dalam suatu kelas itu ada teman kita yang misalkan pakai warna jilbab atau warna baju yang terang gitu. Nah, itu tuh bisa menarik perhatian anggota kelas yang lain, dan itu merupakan salah satu contoh dari faktor eksternal penarik perhatian, seperti itu. Nah, kalau faktor internal itu sendiri itu mencangkup dari faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis itu mencangkup fisik, bentuk fisik yang dapat menarik perhatian. Nah, kemudian sosiopsikologis itu ada sikap, kebiasaan diri, dan keinginan. Nih, misalkan kayak ketika kita sedang lelah gitu. Nah, maka kita akan cenderung malas gitu untuk merespon orang lain, karena pada diri kita sendiri itu sedang merasakan kelelahan, dan itu termasuk ke dalam faktor internal dari penarik perhatian, seperti itu. Tambahan sedikit teman-teman, di sini dari faktor yang mempengaruhi persepsi juga ada yang secara fungsional. Yang pertama itu bisa dari kebutuhan, pengalaman, dan faktor personal. Seperti kayak misalkan kita memiliki pengalaman yang buruk terhadap sesuatu, itu juga termasuk ke dalam faktor fungsional yang dapat mempengaruhi persepsi. Atau faktor personal seperti kita memiliki ketakutan tersendiri, kayak fobia terhadap fobia terhadap suatu hal, seperti itu misalnya. Itu jadi faktor personal yang dapat mempengaruhi persepsi. Nah, kemudian ada juga yang secara struktural yang dapat mempengaruhi persepsi. Itu ada pendidikan dan kesamaan budaya. Misalkan pendidikan apa, pelajaran apa yang sudah kita dapat, terus kayak budaya apa yang ada di tempat kita, dan itu tuh hal-hal tersebut itu dapat mempengaruhi persepsi manusia. Seperti itu teman-teman. Dari pemaparan materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya manusia adalah satu kesatuan dari makhluk hidup yang dapat memproses sebuah objek secara mendetail, mulai dari sensasi sebagai tahap stimulus, persepsi sebagai gambaran dari pengalaman sebuah objek, serta atensi yang dapat memperhatikan suatu objek. Kajian-kajian kognitif seperti ini masih sangat luas, maka dari itu kita sebagai manusia lebih baik memelihara apa yang telah diberikan. Teman-teman sekalian, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait sistem komunikasi intrapersonal. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.